Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kolesterol dan acar ketimun. Apakah boleh orang yang punya kolesterol tinggi makan acar ketimun? Yuk kita mulai bahas. Acar ketimun ini kurang bagus ya teman-teman ya. Mengapa demikian? Karena dalam proses pembuatan acar ini dia memakai garam yang banyak. Dia juga memakai minyak ya. Kemudian juga dia disimpan dulu ya beberapa lama ya, agak lama juga ya direndam itu, sehingga kandungan-kandungan dari minyak dan garam itu terserap teman-teman ya ke dalam pori-pori ketimun itu, sehingga komposisi dari ketimun itu berubah drastis, berubah total ya. Beda sekali antara acar ketimun dan ketimun segar. Kalau Anda punya masalah kolesterol kemudian makan ketimun segar itu oke, bagus banget ya. Tapi kalau acar ketimun beda ceritanya. Sebaiknya teman-teman off, teman-teman libur saja dulu ya. Bang, cuma sedikit. Alah, saya itu kurang percaya dengan sedikit aja, sedikit saja. Tetapi apa artinya makan sedikit tapi kalau diulang-ulang ya? Apa artinya ya? Itu malah menjadi bumerang untuk kesehatan kita sendiri. Sebaiknya belajarlah untuk men-stop sesuatu yang memang itu nggak baik untuk kita. Ingat orang yang punya kolesterol tinggi itu harus ekstra hati-hati, ekstra waspada. Dia harus punya pengetahuan tentang berbagai macam makanan ya, karena dia sekali salah makan dia nggak sadar bahwa kolesterolnya naik. Karena apa? Kolesterolnya naik itu kadang itu nggak seberapa tampak dalam dalam penampakan tubuh kita ya. Kayak misalnya itu kayak ada yang bengkak atau apa, nggak kelihatan teman-teman ya. Tahu-tahu sudah tekanan darah menjadi tinggi, kemudian menjadi itu ya, berpotensi juga ke arah stroke ya, dan gangguan jantung. Karena apa? Kolesterol tinggi itu sangat mempengaruhi aliran darah ya. Itu kalau dia sampai menyumbat ataupun membuat pembuluh darah pecah, tentu itu akan fatal sekali ya, stroke ya, pokoknya nggak bagus ya. Itu awal dari penyakit-penyakit berat dan komplikasi-komplikasi yang lain ya. Penting sekali menjaga kolesterol ini teman-teman ya. Jadi masih banyak pilihan makanan yang lain yang bisa kita makan. Kalau untuk acar ketimun, meskipun dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit, mungkin hanya 1 sendok, dia tetap masuk ke dalam tubuh kita. Yaitu nggak usah mengurangi, Bang, cuma sedikit ya. Bukan itu edukasinya. Edukasinya adalah kita kalau sudah tahu ya bahwa itu adalah berpotensi menaikkan angka kolesterol kita atau berpotensi untuk memperburuk keadaan kita, maka yang harus kita lakukan adalah belajar untuk menahan ya, memproteksi diri dari makanan-makanan yang berpotensi merusak tubuh kita. Itu bukan mentoleransi ya. Stop, pilih yang lain, cari pengetahuan, salah satunya di channel ini ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman ini begitu mudahnya ya memaafkan diri sendiri. Kalau teman-teman sekarang sudah punya kolesterol tinggi, itu berarti adalah kesalahan kita di masa lalu ya, kesalahan atas ketidaktahuan kita, atau bisa jadi karena rasa cuek kita ya, atas peringatan-peringatan kesehatan yang sudah hadir dalam hidup kita, tetapi kita kalahkan dengan keinginan atau nafsu makan kita yang terlalu besar. Itulah kesalahan kita. Sekarang kita sudah dapat peringatan dengan memiliki kadar kolesterol yang tinggi, maka alangkah baiknya ya kita sekarang belajar untuk memperbaikinya ya. Kita tebus kesalahan kita di masa lalu dengan memperbaiki pola makan kita di saat ini. Nggak usah pakai toleransi, sedikit aja ya sudah. Kalau memang sekarang faktanya itu kolesterolnya sudah melonjak tinggi ya, seringkali di atas 200, di atas 230, 240, 250 atau sampai 300, ya sudah teman-teman ya, belajarlah untuk mengendalikan pola makan ya. Apalagi kalau teman-teman ini kolesterol tingginya sudah disertai dengan kenaikan kadar gula dan kenaikan tensi darah, maka teman-teman harus benar-benar stop ya yang namanya acar timun ini ya. Banyak yang harus teman-teman pelajari ya, karena itu awal dari berbagai macam penyakit berat. Ingat, kalau sudah kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tensi tinggi, maka itu teman-teman harus benar-benar merubah pola makannya ya. Kalau perlu diproteksi, benar-benar harus rajin mencari pengetahuan tentang makanan-makanan ya. Itu ya teman-teman ya.
Penting sekali itu, karena apa? Orang bisa menjadi tampak seperti orang yang keras kepala. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa, ini sehat untuk saya, ini nggak masalah untuk saya. Itu karena dia nggak punya pengetahuan, teman-teman ya. Akhirnya apa? Tahu-tahu dia seblek gitu, tepar ya, UGD, stroke akhirnya ya. Karena itu apa? Keras kepalanya dia, karena dia nggak mau belajar ya. Itu aja teman-teman, semoga itu nggak terjadi pada diri kita, diri saya dan teman-teman semuanya ya. Naudzubillah, jangan sampai itu terjadi pada kita semuanya. Intinya ayo kita belajar memperbaiki pola makan makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi tubuh kita dan umur kita tentunya ya. Beda karena orang yang masih berumur belasan sama umur yang 20-an dengan umur yang sudah 40-an beda juga. Itu aja dari saya, maaf kalau terlalu panjang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat jiwa dan raga.